Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Serba Ilmu Euclid Channel. Pada video kali ini, saya akan mengajarkan materi pelajaran tentang perbandingan. Yang mana materi ini diujikan di dalam ujian sekolah. Dan pada waktu itu juga diujikan di dalam ujian nasional. Untuk lebih jelasnya, mari ikuti penjelasan saya di dalam penyampaian materi ini. Mudah-mudahan nanti apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat buat kalian. Namun jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube saya agar kalian mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan saat saya mengupload video-video saya yang terbaru. Ya, sekarang perhatikan penjelasan saya. Di sini kita mulai dengan definisi atau pengertian dari perbandingan. Perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari besaran yang sejenis. Jadi kalau uang kita bandingkan dengan uang. Ya, kalau seandainya kita membandingkan buku berarti dengan buku. Nah, itu maksudnya seperti itu. Jadi senilai. Ya, besaran yang senilai. Kalau kita bandingkan kilometer dengan kilometer. Nah, lalu perhatikan contoh ya. Di sini contohnya yang pertama, Rifat memiliki 50 kelereng dan Gibran memiliki 30 butir kelereng. Perbandingan jumlah kelereng yang dimiliki Rifat dan Gibran adalah 50 banding 30. Biasanya perbandingan ditulis dalam bentuk paling sederhana. Jadi kan kalau tadi perbandingan kelereng Rifat dan Gibran itu 50 banding 30. Namun biasanya perbandingan ditulis dalam bentuk yang paling sederhana. Sehingga menjadi 5 dibanding 3. Ya, jadi sama-sama dibagi dengan 10. Ya, jadi 50 dibagi 10 5 dan 30 dibagi 10 3. Contoh berikutnya ya, Afif memiliki uang Rp10.000 dan Mahdi memiliki uang Rp4.000. Berapakah perbandingan antara uang Afif dan Mahdi? Perbandingan adalah 5 banding 2 ya. Jadi ini bacanya banding. 5 banding 2. Yaitu sama-sama dibagi dengan 2.000. Ya, jadi 10.000 dibagi 2.005 dan 4.000 dibagi 2.002. Nah, itu pengertian dari perbandingan dan sebagai gambaran buat kalian apa sih itu perbandingan. Ya, jadi kita membandingkan. Nah, sekarang mari ikuti penjelasan saya untuk contoh-contoh yang biasa ada di dalam ujian sekolah atau ujian nasional. Perhatikan di sini contoh yang pertama. Manda memiliki uang 20.000. Ya, perhatikan sekali lagi. Manda memiliki uang 20.000. Jika perbandingan uang Manda dan Dinara adalah, nah sini maaf ya. Jika perbandingan uang Manda dan Dinara adalah 5 banding 4, maka pertanyaan pertama, berapa jumlah uang Dinara? Yang kedua, berapa jumlah uang Manda dan Dinara? Lalu pertanyaan ketiga, berapa selisih uang Manda dan Dinara? Sekarang kita jawab pertanyaan yang A. Perhatikan di sini saya membuat suatu kesimpulan ya, itu jadi yang ditanya itu nanti sebagai pembilang ya, berarti di atas ya sebagai pembilang. Sedangkan penyebut itu diletakkan sebagai penyebut ya. Jadi yang penyebut ini berarti ada diketahui di soal ya. Lalu yang pengalinya juga pun ada di soal nanti. Jadi perhatikan sekali lagi yang ditanya itu sebagai pembilang ya. Jadi yang ditanya itu diletakkan di atas per penyebut. Nah, penyebutnya ini ada di soal ya. Dan pengalinya pun ada di soal. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan pertama kali. Jadi kalian perhatikan pertanyaan pertama yaitu Dinara, ya, jumlah uang Dinara. Berarti uang Dinara itu 4 ya, karena Manda dan Dinara ini Manda 5 ya, Manda 5 dan Dinara 4. Maka yang ditanya Dinara berarti dia sebagai pembilang ya, per 5. Per 5 dari uang Manda, karena di sini yang diketahui di soal adalah uang Manda. Ya, makanya 4 per 5 dikali 20.000 ya, jadi 20.000. Ingat ada di soal, selalu ada di soal. Nah, setelah kita hitung, kita
sudah mempelajari tentang pecahan, ya tinggal kita sederhanakan, ya kita kali silang. Berarti sama 5 dan 20 sama-sama dibagi 5. Ya, 5 dibagi 5 1, kemudian 20 dibagi 5 4. Nah, jadi 4.000, jadi sisanya jadi 4.000 atau hasilnya 4.000. Sehingga 4 dikali 4.000 sama dengan 16.000. Sekali lagi, ya, jadi kita tinggal kali silang saja, ya, antara 5 dan 20. Nah, jadi 5 dibagi 5 1, 20 dibagi 5 4. Nah, kemudian hasil jadi 4.000. 4.000 dikali 4, hasilnya adalah 16.000. Sehingga jumlah uang dinara adalah 16.000. Lalu pertanyaan yang B, berapa jumlah uang manda dan dinara? Nah, perhatikan nih, jumlah uang manda dan dinara. Berarti di sini ada kata-kata jumlah. Makanya kita gunakan jumlah perbandingan, yaitu 5 ditambah 4. Ya, karena perbandingannya 5 banding 4. Maka di sini kita tulis 5 tambah 4. Karena jumlah. Ya, per 5. Nah, yang 5 itu karena diketahui di sini uang manda. Ya, lalu dikali 20.000, ya, ada di soal. Nah, setelah kita hitung, tadi kita coret ya, hasilnya 4.000, sehingga nanti 9 ya, jadi 5 tambah 4 9 dikali dengan 4.000, hasilnya adalah 36.000. Sekarang perhatikan pertanyaan yang C. Berapa selisih uang manda dan dinara? Nih, kalian perhatikan ada kata-kata selisih. Nah, berarti selisih di sini adalah selisih perbandingan. Nah, selisihnya adalah 5 dikurang 4. Ya, karena di sini perbandingannya 5 banding 4. Maka di sini ditulis 5 kurang 4. Lalu, per 5 kali 20.000. Hasilnya adalah 4.000. Ya, hasilnya adalah 4.000. Nah, itulah ya untuk contoh soal yang pertama. Lalu sekarang kalian perhatikan untuk contoh soal yang kedua. Ya, jumlah umur ayah dan kakak adalah 70 tahun. Jika perbandingan umur ayah dan kakak 5 banding 2, maka umur kakak adalah berapa tahun? Nah, perhatikan pertanyaannya. Yang ditanya adalah umur kakak. Berarti pembilangnya ini itu ada di atas. Ya, yaitu umur kakak. Karena yang ditanya kakak. Ya, jadi ayah 5 dan kakak 2, maka kakak ya diletakkan di atas ya, perbandingan kakak. Nah, per 5 tambah 7. Maaf, 5 tambah 2. Didapat dari mana? Jumlah. Nih, perhatikan ada kata jumlah di sini. Ya, 5 tambah 7 ya, jumlah umur ayah dan kakak. Jadi jumlah perbandingan. Lalu dikali dengan 70. Nah, ingat ya, 70 ada di soal. Jadi selalu pengalinya itu ada di soal. Jadi apabila kita jumlah 5 tambah 2 7, nah kita kali silang ya, makanya sama-sama dibagi 7, 7 dibagi 7 1, kemudian 70 dibagi 7 10. Sehingga 2 dikali 10 hasilnya ada 20. Maka umur kakak adalah 20 tahun. Ya, nanti apabila kalian kurang jelas, ya kalian bisa ulang lagi penjelasan saya ini. Nah, kemudian contoh nomor 3. Perbandingan panjang dan lebar sebuah taman berbentuk persegi panjang adalah 7 banding 5. Ya, jadi panjangnya 7, lebarnya 5. Ya, jadi perbandingannya 7 banding 5. Jika jumlah panjang dan lebar taman tersebut 36 cm, selisih panjang dan lebarnya adalah berapa cm? Nah, kita perhatikan pertanyaannya. Selisih, ya ada kata-kata selisih. Kalian harus selalu perhatikan. Selisih panjang dan lebar, berarti di sini selisih perbandingan. Makanya ditulis untuk pembilangnya 7 per 5. Kemudian, per berapa? 7 tambah 5. Nah, didapat dari mana? Di sini ada kata-kata ya jumlah panjang dan lebar. Jadi 7 tambah 5 ini diambil dari jumlah panjang dan lebar. Ya. Nah, jumlah panjang dan lebar adalah 36, maka kita jadikan sebagai pengali. Jadi 7 kurang 5 2, 7 tambah 5 12. Nah, lalu 12 bisa kita kali silang dengan 36. Sama-sama dibagi 12. 12 dibagi 12 1, 36 dibagi 12 3. Nah, sehingga di sini 7 dikurang 5 2,
dikali dengan 3 sama dengan 6. Jadi, kesimpulannya selisih panjang dan lebar persegi panjang tersebut adalah 6 cm. Ingat, sekali lagi, apabila kalian belum memahami, kalian ulang lagi penjelasan saya untuk nomor 2 dan nomor 3. Sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 4. Perbandingan jumlah umur kakek dan adik adalah 10 banding 2. Jika umur kakek sekarang 72 tahun, maka umur adik 5 tahun yang akan datang. Perhatikan, 5 tahun yang akan datang. Ya. Jadi yang ditanya, sekarang yang pertama kita cari adalah umur adik yang sekarang dulu. Ya. Yaitu umur adik kan di sini kan perbandingannya 2, maka 2 per 10 tambah 2. Ya, per 10 tambah 2. Nah, ini karena jika umur kakek ya 72 tahun. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat perbandingan jumlah. Nah, berarti kata-kata perbandingan jumlah ya di sini. Ada kata-kata jumlah. Maka kalian perhatikan sekali lagi yang ditanya adalah umur adik ya, jadi 2 per 10 tambah 2. 10 tambah 2 ini didapat dari perbandingan jumlah ya, perbandingan jumlah ya di sini. Makanya di sini 70 ditulis 10 tambah 2. Nah, kalau kita coret di sini ya 12 dicoret dengan 76, maka 12 dibagi 12 1, 76 dibagi 12 6 ya, sehingga nanti 2 dikali 6 sama dengan 12. Jadi umur adik sekarang 12 tahun ya. Jadi ini baru umur adik ya yang sekarang. Lalu pertanyaannya, umur adik 5 tahun yang akan datang. Berarti tinggal ditambah 5. Jadi 12 ditambah 5 sama dengan 17. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh nomor 5. Perbandingan banyak lereng Keanu dan Haidar adalah 5 banding 3. Ya, perbandingan banyak lereng Keanu dan Haidar adalah 5 banding 3. Nah, jika selisih kelereng mereka 10 butir, banyak kelereng Keanu berapa? Ingat, di sini yang ditanya adalah kelereng Keanu. Nah, perbandingan Keanu itu kan 5. Maka pembilangnya ini kita masukkan 5. Lalu per 5 kurang 3 didapat dari mana? Yaitu selisih. Nah, di sini ada kata-kata selisih. Selisih kelereng mereka 10 butir. Nah, ini ada kata-kata selisih. Maka 5 kurang 3 ya didapat dari selisih perbandingan 5 kurang 3 nantinya. Oke. Nah, setelah itu kita hitung 5 dikurang 3 itu kan 2. Ya, maka 5 per 2 dikali 10 jadinya. Lalu kita kali silang. 2 sama-sama dibagi 2 ya. 2 dibagi 2 1, 10 dibagi 2 5. Lalu kita kali 5 kali 5 10, 5 kali 5 25. Jadi kelereng Keanu adalah 25 butir. Nah, itulah 5 contoh yang saya berikan. Nah, contoh-contoh ini saya ambil dari beberapa yang pernah diujikan di dalam ujian sekolah atau ujian nasional. Mudah-mudahan penjelasan saya ini dapat bermanfaat buat kalian dalam mempelajari materi pelajaran perbandingan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube saya. Terima kasih.